saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Seluruh umat Kristiani di seluruh tanah air yang saya hormati. Natal tahun ini kita peringati dalam suasana yang berbeda. Karena kita tidak dapat merayakan Natal dengan meriah seperti tahun-tahun sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19. Kita semua harus membatasi kegiatan dan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kehilangan kesempatan untuk bertemu keluarga dan sahabat dan tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. Belajar dari rumah sehingga tidak bertemu dengan guru dan teman di sekolah. Bekerja dari rumah dan mengurangi interaksi. Umat Kristiani yang saya hormati, sebagai umat beriman, beban yang berat ini tidak boleh membuat kita cepat putus asa. Di dalam setiap perayaan Natal, kita akan menemukan cahaya lilin-lilin kecil yang dinyalakan di setiap rumah umat Kristiani di seluruh tanah air. Cahaya lilin itu mengingatkan kita semua tentang kehadiran Tuhan. Tuhan yang selalu bersama kita, hadir di antara kita dan bekerja untuk pemulihan diri umat-Nya. Karena itu saya mengajak seluruh umat Kristiani untuk tidak kehilangan harapan. Penyertaan Tuhan yang Maha Pengasih memampukan seluruh umat untuk melampaui segala kecemasan dan kekhawatiran, bertransformasi untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Namun, kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus berusaha, baik lahir maupun batin, menjalankan protokol kesehatan dengan sepenuh hati, dengan penuh kedisiplinan, menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga para sahabat, sehingga terhindar dari virus corona. Umat Kristiani yang berbahagia, perayaan Natal juga harus menjadi puncak bagi tumbuhnya kesadaran baru, momentum untuk introspeksi, untuk selalu ingat cahaya sang terang, bahwa manusia haruslah saling mencintai, saling menjaga, dan saling mengasihi sesamanya. Natal juga harus menjadi momentum untuk mewujudkan kasih Tuhan untuk sesama yang menderita, saling tolong-menolong, saling peduli, dan saling berbagi beban, senantiasa menghadirkan kebaikan bagi bangsa dan negara. Untuk itu saya berharap umat Kristiani dimanapun berada untuk terus menyalakan lilin-lilin dalam hati
lilin-lilin kebaikan, memberi cahaya dalam kegelapan, membawa semangat baru bahwa kita bisa pulih dan bangkit kembali. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga cahaya Sang Terang selalu menuntun setiap langkah kita. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua, baik yang ada di ruangan gereja ini, pun yang ada di rumah atau dimanapun kita berada yang sementara mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini. Kita boleh bersyukur karena perkenannya lah kita boleh hadir, bahkan kita sampai saat ini masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Oleh karena anugerah dan kasih-Nya bagi setiap orang yang selalu mengucap syukur kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di tahun 2021. Sungguh kebaikan dan kasih serta kemurahan Tuhan yang dinyatakan kepada kita umat-Nya. Mari kita mensyukuri semuanya itu dalam sorotan tema kita milik Allah. Sambil kita memuliakan namanya yang kudus dengan pujian sungguh indah kabar mulia. Come on.
Kristus tak berubah. Puji namanya. Dia cari yang berdosa, cari kamu. Datanglah rendahkan hati serta dirimu. Bukalah ia sambut orang bercela. Ini kita pun disambut ampuninya. Baik kemarin, hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Kaimu juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia merindukan agar kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Namun kita sering tidak menyadari bahwa diri kita penuh dengan dosa, baik dalam sikap, perilaku, dalam pikiran, dan tutur kata yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita merendahkan diri dan hati kita di hadapan-Nya dengan penuh penyesalan kita memohon. Ya Bapa, padamu ada kasih dan pengampunan. Ampunilah dan kasihanilah kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap katamu,
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, petunjuk hidup baru dari Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama membaca secara responsorial Mazmur pasal 147 ayat 12 sampai ayat 20. Mazmur 147 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba. Dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti perubahan-perubahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu menciptakan semuanya. Ia meniupkan anginnya maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Pudimi puang. Seluruh dunia karena kasih-Nya besar. Pujilah haleluya. Pudili puang emin tunga bangsa. Pakahati enintu tolino Sukun masena pulang Pudimi haleluya. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu Bapa Sorgawi pagi ini, kami bersyukur dan bersyukur untuk semua berkat dan kasih setia Tuhan yang mengizinkan kami bersama-sama melangkah di minggu pertama tahun baru 2021. Mensyukuri setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan, firman-Mu akan menyapa kami.
Ya Allah Roh Kudus, terangi kami, agar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan saat ini meneguhkan kami sebagai milik Allah. Layakkan hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. 3 bagian pembacaan akan kita dengarkan bersama dari Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14, Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 14, dan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Pembacaan firman Tuhan yang pertama pada pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-14. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, bertahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkan kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua, Efesus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Efesus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan. Salam dari Paulus,
Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi yang kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, memuji kemuliaan-Nya. Haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah menjadi segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia.
Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Amin. Firman Tuhan. Kure sumanga puang. Selamat tahun baru Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita di tahun baru ini? Luar biasa. Hari ketiga kita melangkah di tahun baru 2021. Dalam perenungan bersama-sama melangkah bersama dengan Yesus di tahun yang penuh makna, di tahun yang penuh misteri, di tahun yang baru ini, kita bersama-sama akan melihat dan menyadari ketika tanggal 1 Januari kita bersama-sama mengatakan kita akan melangkah bersama Yesus. Dalam perenungan menutup tahun 2020, banyak hal yang kita syukuri, banyak hal yang kita renungkan. Kure sumanga puang, Tuhan telah menyertai kita melewati masa-masa yang sulit, melewati banyak perubahan. Dan Tuhan menuntun kita melangkah di tahun anugerah Tuhan. Kita dapat menikmati hari Minggu pertama di tahun baru ini, tahun 2021, dengan keyakinan melangkah bersama Yesus. Siapa yang melangkah bersama dengan Yesus? Kita yang adalah milik Allah. Hari ini di seluruh perenungan Gereja Toraja, kita dituntun oleh satu tema. Kita adalah milik Allah. Kita milik Allah. Tahun namiki puang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita milik Allah, pertanyaan bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi setiap kita baik yang ada di ruang ibadah ini, maupun Bapak Ibu yang beribadah di rumah, di ruang isolasi, di rumah sakit, dimanapun Tuhan izinkan kita sehati melalui virtual saat ini. Keterhubungan kita dengan Tuhan tidak ada yang membatasi kita menyadari bahwa kita ini milik Tuhan. Seperti apa sih umbas susi tu tahun napuang? Seperti apa orang yang menjadi milik Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bersama-sama mengawali tahun ini,
Kita bersama-sama mengatakan bahwa kekuatan kita karena Tuhan. Ada banyak saudara-saudara kita yang melewati tahun 2020 dan kita semua bersama-sama merenungkan bahwa semua kita lalui dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Dan hari ini realitas yang terjadi, kita adalah milik Tuhan, kita adalah milik Allah. Seperti apa? Dalam firman Tuhan hari ini, bacaan kita mengajak kita bersama-sama. Allah telah menjadikan kita melalui firman-Nya. Injil Yohanes yang kita baca saat ini, Allah telah menjadikan kita melalui firman-Nya. Injil Yohanes pasal 1 pembacaan kita. Dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia telah menjadikan kita melalui firman-Nya. Dan dalam Mazmur dan Yesaya mengatakan Allah telah menjadikan Israel milik kepunyaannya, mengikat perjanjiannya. Allah telah menjadikan orang-orang yang menerima Injil percaya kepada Yesus. Nah, perenungan kita hari ini, Efesus pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Kalau kita adalah milik Allah, kita yang dipilih menjadi kudus, sebagai anak-anak Allah adalah berkat rohani yang tidak ternilai harganya. Berkat rohani yang tentu di sini Rasul Paulus menekankan, mengangkat pujian yang luar biasa kepada Allah. Karena melalui Yesus Kristus, Allah telah menebus kita dengan darah-Nya, menganugerahkan pengampunan dosa sehingga kita yang diselamatkan menjadi milik kepunyaan Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Dia kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Di dalam Dia kita telah mendengar firman kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan pembacaan kita hari ini, menekankan bahwa kita adalah milik Tuhan. Sebagai milik, sebagai orang yang telah dipilih, sebagai orang yang telah dikhususkan, sebagai orang yang telah hidup di dalam Tuhan, berarti menjadi puji-pujian kemuliaan bagi namanya. Apa yang menjadi tugas kita sebagai milik Allah? Karena kita adalah milik Allah, umat kepunyaannya. Maka dalam menjalani hidup ke depan sebagai milik Tuhan, sebagai anak Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Saudara-saudara, yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan adalah kita perlu menyadari ketika kita adalah milik-Nya. Roh Kudus yang menjaminkan kita sampai memperoleh seluruhnya, menuntun kita mengalami bahwa kita adalah orang yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus. Saya sering mengungkapkan, ketika kita menyadari bahwa siapa sih kita ini, kita yang telah ditebus, kita bukan siapa-siapa. Tetapi Allah sendiri
yang telah datang ke dalam dunia menebus saya, menebus kita yang tidak layak ini menjadi anaknya. Sehingga kita berharga. Nah, Rasul Paulus menekankan dalam pembacaan kita dalam Efesus saat ini, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus yang oleh darahnya kita beroleh penebusan. Kita telah ditebus, kita telah diampuni, dan kita telah menerima kekayaan karunia-Nya. Kekayaan karunia yang dilimpahkan kepada umat Tuhan sebagai miliknya. Nah, ciri-ciri orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Hal yang pertama-tama adalah menyadari bahwa diri kita telah diubahkan, ditebus dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Hidup yang lama seperti apa? Kita telah merefleksikan bahwa merenungkan pengalaman-pengalaman hidup kita. Banyak hal yang mengecewakan hati Tuhan. Banyak hal-hal yang membuat Tuhan kecewa. Ada kegersangan kehidupan yang perlu kita tinggalkan. Dan itu kita lakukan bersama tahun 2020. Hidup lama ketika berpusat pada diri kita. Ada yang mengatakan bahwa ya saya bisa. Apa yang saya miliki ketika masih ego, masih berpusat pada diri kita, Manarang, Sugi, semua dia miliki. Tetapi ya itu ketika kita melihat bingkai bahwa kehidupan yang hidup yang lama adalah berpusat pada diri kita. Dan orang yang telah menjadi milik Kristus adalah orang yang telah diubahkan, telah ditebus di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus menekankan, kita milik Kristus. Orang yang telah ditebus di dalam Kristus. Orang yang sungguh melihat bahwa ketika kita hidup baru, hidup berpusat pada Kristus, apapun yang kita miliki, apapun kehidupan kita, kita akan melangkah bersama dengan Kristus. Dalam pembacaan kita dikatakan, Ia menguduskan kita melalui putranya, bahkan memateraikan kita dengan Roh Kudusnya. Bayangkan peran Roh Kudus Allah. Memateraikan kita menjadi miliknya adalah kehormatan tertinggi dan hak istimewa yang kita terima. Kita milik Allah. Itu hak istimewa bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi kita semua. Menjadi miliknya adalah kehormatan tertinggi. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Bahkan seorang filsuf bernama Immanuel Kant mengatakan ketika melihat Rasul Paulus mengungkapkan bagaimana kekaguman, bagaimana menikmati kekaguman yang luar biasa ketika kita diberikan hak menjadi milik Allah. Kagum, kita kagum karena siapa sih kita? Kita yang tidak layak, tidak punya kemampuan apa-apa, tetapi kita ditebus dan kita diangkat menjadi milik Allah. Berarti pada diri saya, pada diri Bapak Ibu dan kita semua adalah orang yang sungguh istimewa dan berharga. Jika kita merasakan bahwa kita adalah milik Allah yang berharga dan istimewa, apa yang perlu kita lakukan? Mengawali tahun ini, mari kita bersama-sama memastikan bahwa kita akan melewati hari-hari ini
bersama dengan Tuhan. Kita akan memastikan bahwa sekalipun pandemi virus corona masih ada di sekitar kita, sekalipun jarak di antara kita sepertinya terbatas, tetapi satu hal yang penting bagi saya dan Bapak Ibu adalah memastikan kita ini melangkah bersama dengan Kristus. Dalam buku Gerakan Cinta Alkitab, kelas berakar, ada seorang anak Tuhan yang mengungkapkan bahwa ketika merasakan bagaimana hidupnya adalah milik Kristus, langkah-langkah hidupnya bukan langkah yang biasa. Saya sering mengatakan ketika Bedmore mengatakan langkah raksasa bukan hanya selangkah biasa, selangkah dan selangkah, tetapi dia mengambil komitmen mengatakan langkah raksasa sebagai milik Kristus adalah melangkah dalam iman, melangkah dan mengatakan seluruh kehidupanku akan aku lewati bersama dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus yang adalah Roh Allah sendiri akan menuntun saya, menuntun Bapak Ibu dan menuntun kita bersama-sama untuk terus menjalani kehidupan ini, menginsapkan kita melahir barukan dan bagaimana memampukan kita untuk melihat, mengarahkan pimpinan Tuhan, mengarahkan langkah kita berjalan bersama dengan Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang menjadi milik Kristus dalam kehidupannya, dia punya karakter-karakter yang sungguh menyadari bahwa dia adalah milik Tuhan. Apa yang hendak kita lakukan? Sebagai milik Kristus, Roh Kudus menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Apa yang perlu kita lakukan? Kita akan menjalani tahun 2021 ini mengatakan bahwa langkah saya adalah langkah raksasa seperti Bedmore. Saya tidak akan takut, saya tidak akan gentar, dan bersama-sama mengatakan apapun yang akan kita lakukan ke depan, andalkan kuasa dan pimpinan Tuhan. Kalau selama ini kita masih panik, masih kaget menghadapi keadaan yang mengatakan ya virus corona, ada yang versi baru sekarang, kita tidak terdeteksi lagi siapa di antara kita yang positif. Ada OTG di antara kita. Mari Bapak Ibu, kita percaya bahwa di dalam menjalankan protokol kesehatan, saling menjaga satu dengan yang lain, melangkah bersama dengan Tuhan, hal ini akan bersama-sama menguatkan dan memampukan kita menyadari bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Artinya, mari menyerahkan kehidupan ini dipandu oleh Tuhan. Hidup adalah kesempatan, hidup adalah anugerah, dan hidup adalah berkat Tuhan. Jalani kehidupan ini mengandalkan Tuhan dan yakini bahwa milik Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, saya dan Bapak Ibu akan bersama-sama menjalani kehidupan ini di dalam mengandalkan pimpinan dan kuasa Tuhan. Pertanyaan bagi kita bersama-sama, kalau kita milik Allah, apa
yang saudara-saudara andalkan. Andalkan Dia, mengahkan Dia, taati Dia dalam seluruh hidupmu. Yakini bahwa ketika kita adalah milik Allah, Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Ketika kita adalah milik Allah, berjalan di padang gurun pun di kerikil yang tajam, sakit, penyakit, pergumulan, apapun, mari andalkan Tuhan. Pergumulan tetap ada, tetapi terus melekat kepada Tuhan dan mengaminkan bahwa Dia akan bersama-sama dengan kita. Tahun anugerah Tuhan, tahun baru ini, jalani kehidupanmu, bersoraklah, andalkanlah Dia, dan hiduplah dalam terang, karena Dia sendiri yang akan bersama-sama dengan kita. Pujilah Dia, Dia adalah Tuhan kita, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, karena kita adalah miliknya ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mengakhiri perenungan ini, saya kembali mengingatkan Bapak Ibu, kita adalah milik Tuhan yang telah dipegang oleh Tuhan. Ya, saya sering mengatakan ini ada salam kekuatan. Menjalani tahun 2021, salam Romawi atau salam kekuatan. Andaikan tangan saya ini adalah tangan Tuhan, dan tangan yang sebelah kiri ini adalah kita. Seberat apapun pergumulan kita, mari kita selalu dipegang oleh Tuhan. Jangan lepaskan pegangan kita. Tuhan memegang saudara-saudara, kita pun terus memegang Dia. Jalani hidup ini, kita adalah milik Tuhan. Amin. Kalau kita adalah milik Tuhan, Roma 14 ayatnya yang ke-8 mengatakan, jika hidup kita ini hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Baik hidup kita atau mati, kita adalah milik Tuhan. Menjalani kehidupan ini, Dia adalah Tuhan kita. Masa depan kita, kehidupan kita, segala usaha kita, apapun yang kita lakukan, kita ada dalam tangan-Nya. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan lupa bahwa saudara dan saya adalah milik Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Oleh karena itu, seberat apapun pergumulanmu, seberat apapun persoalan hidupmu, serahkan kepada Tuhan. Dia akan bersama-sama dengan saudara, akan menjalani hari-hari kehidupan berjalan bersama Dia. Mari bersama-sama kita tunduk di hadapan Tuhan, berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah
kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita atas segala anugerah Tuhan, bahkan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mazmur 147 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Atas waktu yang Kau tawarkan padaku, pada kala masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar
dan mulia itu. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu ya Tuhan, yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih untuk ibadah minggu saat ini. Terima kasih untuk kekuatan, keteguhan iman yang Tuhan nyatakan. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar sebagai anak-anak Tuhan kami sungguh menyadari kami adalah milik Tuhan, yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus. Pakai kami di dalam melangkah bersama Tuhan di tahun 2021 ini. Teguhkan iman kami ya Tuhan. Terima kasih, dalam ibadah saat ini kami telah menyerahkan ungkapan syukur persembahan. Berkati persembahan syukur jemaat-Mu ya Tuhan. Persembahan Natal, kunci tahun, dan berkat-berkat yang Tuhan nyatakan. Biarlah semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Yang masih ada pada jemaat-Mu, berkati. Ajarkan kami mengelola harta Tuhan secara bertanggung jawab dan menyadari bahwa apa yang kami miliki adalah kepunyaan Tuhan yang dititipkan dan dipercayakan untuk kami kelola untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk semua yang telah mengambil bahagian hari ini dalam ibadah minggu perdana. Berkati majelis gereja, organis kantoria, tim multimedia, dan semua yang terlibat. Pakai mereka ya Tuhan menjadi alat kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Bapa Sorgawi, kami bersama-sama bersyukur untuk seluruh warga jemaat yang mensyukuri pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bersyukur dan berbahagia atas berkat-berkat, kenaikan pangkat, lulus ujian, sembuh dari sakit. Bersyukur atas pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, dan berkat-berkat lain. Lengkapi sukacita. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Penatua Efraim Tanah yang telah menyelesaikan pendidikan studi strata 3 di Fakultas Hukum. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu dia boleh meraih gelar doktor semata-mata karena anugerah-Mu. Bapa Sorgawi, kami bersama-sama berdoa mendukung seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat mengawali tahun 2021. Berkati seluruh majelis gereja, pengurus OIG di dalam mempersiapkan laporan pertanggungjawaban program kerja tahun 2020 dan bersama-sama merencanakan program kerja 2021. Pimpinan dan pertolongan Tuhan menyertai. Kami bersama-sama berdoa untuk seluruh pelayanan dalam minggu ini. Kebaktian syukur, baptisan kudus, dan pernikahan Tuhan berkati. Kami bersama-sama berdoa, menggumuli dan mendoakan. Di tengah-tengah jemaat di bulan Januari akan diadakan ibadah penguraian Ibu Pendeta Elizabeth Bilang dan peneguhan Pendeta Agustinus Pali.
yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Januari yang akan datang. Mohon berkat Tuhan bersama dengan seluruh majelis gereja dan doa-doa dari jemaat agar seluruh pelayanan ini berjalan dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bapa Sorgawi, saat ini dalam syafaat kami bersama-sama berdoa, memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan bagi keluarga yang dalam duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Kami berdoa untuk Gereja Toraja yang kehilangan hamba Tuhan, Bapak Pendeta Dr. I.P. Lambe, yang telah dimakamkan di Toraja. Ya Tuhan, kuatkan dan hiburkan seluruh keluarga, agar dalam duka yang dialami, sungguh dilihat bahwa kekuatan dan pertolongan Tuhan yang memampukan seluruh keluarga menjalani kehidupan. Demikian pun beberapa keluarga pendeta yang kehilangan orang tua, kehilangan anak, dan kehilangan orang-orang yang dikasihi. Bahkan seluruh warga jemaat, Tuhan Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan. Dalam syafaat saat ini kami bersama-sama berdoa, memohon belas kasih Tuhan untuk jemaat, untuk keluarga, untuk saudara-saudara kami yang terus berjuang melawan sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan. Untuk Ibu Agustina Patongloan, Bapak Andarias Suluk sekeluarga, Ibu C.H. Dengen, Nenek Boko, Ibu Matius Ruru, Bapak Dr. Daniel sampai Payung, Ibu Karla sampai Payung yang sementara dalam perawatan, Ibu M. Laklang, Ibu Yeti Yulius, Suwanda Tiranda Biringkanai, Bapak Albertus Pongmasak, Bapak Yunus Mudin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Bapak Ferdinand Saupa, dan Ibu Vince Saupa yang dalam perawatan, Bapak Yesa Lulinggi Omaketi, Ibu Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Ibu Ruth Agustino, Saudara Iin Wahyuni yang sudah kembali ke rumah, Bapak Nasrul, Bapak Yusuf Dengen, Ibu JS Banne, Saudara Naftali Mina, Ibu Eva Yanti Lantang yang masih dalam perawatan di rumah sakit Dadi, Ibu Aris Randa Lembang yang sudah dirawat di rumah, Ibu Hermin Bongga, Ibu Yohana Bura, Bapak Penatua Yakob Baru, Bapak Daniel Lupang, Bapak Agus Mangi, Ibu Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Nenek Aldi yang dirawat di Jakarta, Ibu Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Ibu Peter Tena, dan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, mohon belas kasih-Mu Tuhan, pulihkan dan sembuhkan orang-orang yang kami kasihi. Kami terus berdoa untuk proses pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu. Tuhan memberkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Mohon belas kasih-Mu memberkati pemerintah kami dalam menata kehidupan di tahun 2021. Sehingga baik di dalam mengangkat tanggung jawab penyaluran vaksin virus corona, Tuhan memberkati tim dokter, petugas keamanan, dan semua yang berperan agar dalam mengangkat tanggung jawab di tahun 2021, pimpinan dan pertolongan Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa di sorga, pegang tangan kami, melangkah bersama dengan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan penekanan warta jemaat Minggu
3 Januari tahun 2021. Yang pertama, penyampaian. Pelayanan pemberkatan atau peneguhan nikah dilayani dengan pembatasan peserta maksimal 30 orang di luar pengantin dan kedua orang tua. Kemudian pelayanan baptisan dan peneguhan sidi dilayani bagi yang mendaftar dengan pembatasan anggota keluarga yang hadir. Selanjutnya pelayanan ibadah insidentil atau ibadah penghiburan dilayani dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang berlaku. Penguraian dan peneguhan pendeta akan dilaksanakan pada tanggal 17 Januari tahun 2021 dan jika keadaan tidak berubah maka pelaksanaannya sama dengan ibadah minggu atau live streaming. Yang kedua, laporan tahunan 2020 dan program kerja 2021 disampaikan kepada segenap majelis gereja, ketua-ketua komisi jemaat Rama, pengurus OIG jemaat Rama, PKBGT, PWGT, PPGT dan SMGT dan pengurus TK Kristen Tunas Rama untuk mempersiapkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja 2020 dan rencana program kerja tahun 2021 beserta APB 2021. Yang ketiga, kebaktian syukur. Kebaktian syukur di rumah keluarga Andarias P. Batara SH, kelompok 8 pada hari Senin 4 Januari pukul 17.30 WITA. Kemudian keluarga Nyonya Reta Arung Ratte, kelompok 8 pada hari Sabtu 6 Januari tahun 2021 pukul 18 WITA. Yang keempat, baptisan kudus atas permintaan keluarga pada hari Minggu 10 Januari tahun 2021 pukul 9 WITA akan dilaksanakan baptisan kudus anak kekasih atas nama Felicia Amoresia Rumengan Baso, kelompok 3, anak dari pasangan Chandra Rumengan Baso dengan Shirley S. Balla. Yang kelima, pernikahan. Rencana pemberkatan peneguhan nikah pasangan. Yang pertama, Ferdi Albert Baka dengan Elsia Ratte akan dilaksanakan pada hari Jumat 8 Januari tahun 2021 pukul 10.30 WITA. Konvokator kelompok 8 dan pianis Tri Utami Samanta. Yang kedua, Julian Kristi Tando dengan Friska Sohat akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Januari 2001 pukul 10 WITA. Konvokator kelompok 2 dan pianis Nyonya Margareta Samperuru. Kemudian pengumuman tambahan, semua bendahara jemaat OIK dan pengelola keuangan jemaat tahun 2020 akan diadakan verifikasi mulai dari tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021 jam 16 sampai jam 18 WITA. Terima kasih atas perhatiannya Ketua Badan Verifikasi Benyamin S. Sampekalo. Demikian tambahan dan penekanan warta jemaat. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi Aku Milik Yesus Tuhanku. Milikku Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih dan dekatkanlah ke sisimu.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jalani kehidupan di tahun 2021 ini. Jalanilah hidupmu dengan percaya bahwa diri saudara adalah milik Allah. Dan teruslah memuji namanya yang kudus dengan segenap batinmu, dengan tidak melupakan segala kebaikan yang Allah nyatakan dalam hidup ini. Saya siap menjalani hidup anugerahnya dengan terus memuliakan namanya yang kudus. Arahkan hatimu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita tutup ibadah kita dengan mengangkat pujian Nama Yesus Termulia. Segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga, tekuk lutut memuliakan, segala pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga, tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Majelis Gereja Toraja Jemaat Rama bersama dengan semua yang bertugas hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, memasuki minggu perdana di tahun 2021. Tetap semangat, Tuhan memberkati, menjadi milik Allah.
Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Seluruh umat Kristiani di seluruh tanah air yang saya hormati. Natal tahun ini kita peringati dalam suasana yang berbeda. Karena kita tidak dapat merayakan Natal dengan meriah seperti tahun-tahun sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19. Kita semua harus membatasi kegiatan dan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kehilangan kesempatan untuk bertemu keluarga dan sahabat dan tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. Belajar dari rumah sehingga tidak bertemu dengan guru dan teman di sekolah. Bekerja dari rumah dan mengurangi interaksi. Umat Kristiani yang saya hormati, sebagai umat beriman, beban yang berat ini tidak boleh membuat kita cepat putus asa. Di dalam setiap perayaan Natal, kita akan menemukan cahaya lilin-lilin kecil yang dinyalakan di setiap rumah umat Kristiani di seluruh tanah air. Cahaya lilin itu mengingatkan kita semua tentang kehadiran Tuhan. Tuhan yang selalu bersama kita, hadir di antara kita dan bekerja untuk pemulihan diri umat-Nya. Karena itu saya mengajak seluruh umat Kristiani untuk tidak kehilangan harapan. Penyertaan Tuhan yang Maha Pengasih memampukan seluruh umat untuk melampaui segala kecemasan dan kekhawatiran, bertransformasi untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Namun, kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus berusaha, baik lahir maupun batin, menjalankan protokol kesehatan dengan sepenuh hati, dengan penuh kedisiplinan, menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga para sahabat, sehingga terhindar dari virus corona. Umat Kristiani yang berbahagia, perayaan Natal juga harus menjadi puncak bagi tumbuhnya kesadaran baru, momentum untuk introspeksi, untuk selalu ingat cahaya sang terang, bahwa manusia haruslah saling mencintai, saling menjaga, dan saling mengasihi sesamanya. Natal juga harus menjadi momentum untuk mewujudkan kasih Tuhan untuk sesama yang menderita, saling tolong-menolong, saling peduli, dan saling berbagi beban, senantiasa menghadirkan kebaikan bagi bangsa dan negara. Untuk itu saya berharap umat Kristiani dimanapun berada untuk terus menyalakan lilin-lilin dalam hati, lilin-lilin kebaikan, memberi cahaya dalam kegelapan, membawa semangat baru bahwa kita bisa pulih dan bangkit kembali. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga cahaya sang terang selalu menuntun setiap langkah kita. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya.